udah malam nih. Oke, pemirsa Mutu, baik yang ada di rumah ataupun juga yang di studio apa nih? Studio Mutu. 7.000 penonton ada di sini. Penonton yang tidak dibayar ya. Oke, jadi sama saya Leo didampingi oleh siapa? Intan. Oke, Intan kita akan membawakan acara apa nih? Mutu nggak sih? Nggak penting. Obrolin aja. Oke, berikutnya apa? Kita mau ngobrol apa dulu sih, Bang? Oh ya. Ini sekarang ini lagi trennya habis Covid kan kemarin. Iya. Trennya sekarang ini kalau orang kerja itu dari rumah. Oh gitu? Maka sekarang mulai balik ke kantor lagi nih. Kalau menurut lu maunya kayak gimana? Kalau gue sih lebih suka kerja jauh dari rumah. Oh gitu? Iya. Kerja sambil healing. Itu mah lu malas aja menjauh dari rumah mungkin biar jauh dari masalah. Tapi masalah. Oh gitu? Iya. Ada masalah apa sih? Oke, kalau gitu kayaknya gimana kalau kita nanti panggil aja pakar. Bagusnya kalau misalkan sebelum kita panggilkan bintang tamu, gimana kalau kita saksikan dulu opini para karyawan. Segmen apa tadi? Oh Pak. Opini Ini para para karyawan. Memilih untuk WFA karena pekerjaan IT itu banyak yang remote, jadi kita lebih ke WFA. Ya gimana ya? Udah lanjutnya gimana tuh? Kalau aku sih dari awal nih nggak pernah ada namanya WFO, WFH, aku WFO terus. Jualannya bingung. Kalau misalkan WFH nggak bisa. Jadi ya dari awal corona aku tetap berangkat ke kantor. Oke. WFO kita milih WFH ya. Kenapa? Kalau saya lebih fokus. Kalau saya lebih menghemat waktu perjalanan. Saya mungkin ghost to digital. Ibu pekerja, saya lebih memilih WFH karena waktunya fleksibel, bisa menghemat waktu dan uang. WFA karena saya bisa lebih fokus kalau WFA sebenarnya. Kalau WFO banyak gangguan, lebih banyak gangguannya daripada fokusnya. Pandin tuh yang bisa, pinter banget Pandin. Saya memilih WFO karena pekerjaan saya lebih efektif jika dikerjakan dari kantor. Itu WFH sekarang udah enggak. Ya menurut saya sih sama aja. Udah. Tadi tuh Bang, ada tuh beberapa opini dari teman-teman para karyawan ya. Kayaknya sih beda-beda ya. Iya. Pengen begini, ada yang pengen begitu. Ya kan, emang masing-masing punya sendiri-sendiri. Oke, kalau gitu kita panggilin Pak Kati tadi yang kepalanya berakar. Jadi Rumahnya siapa sih Bang? jadi beliau ini orang yang sangat memahami terkait dengan karyawan di Mutu. Panggilannya langsung tolong dijemput, silakan. Ini ya bintang tamu kita. Oh ini ya, ayo Pak, langsung. Pak bintang tamu siapa? Tepuk tangan. Alhamdulillah. Mbak sehat nggak? Bapak dengan bapak siapa? Saya Leo. Oh Leo. Saya bicara apa ya? Benar, Pak. Jadi kakinya ada. Iya. Santai aja nih Pak. Apa ada yang harus saya sampaikan? Gimana nih lagi sibuk apa sekarang Pak? Ya kami lagi sibuk apa ya? Karena kan sekarang lagi udah kantor udah. Pak nggak usah gini terus Pak. Iya Pak. Sekarang kan udah mulai dari WFA beralih ke WFO. bukan apa sih namanya endemi apa Nggak tahu. Ya,
bagian karyawan di daripada masuk kantor. Oh gitu. Bisa ngeliatin kamu. Cuma ngeliatin gini Pak ya, jangan GR gitu. Ya apalagi Terus kalau karyawan sekarang bayar ke kantor tuh biasanya jadi gimana nih Pak perubahannya? Sebelum pandemi dan sekarang saat endemi ya? Ya contohnya kayak kegiatan-kegiatan aja ya. Dulu kan beberapa tahun ini kan kita 2 tahun, 3 tahun kurang lah ya. Kayak kegiatan kayak 17-an, juga acara-acara ulang tahun gitu. Ya agak ada gitu ya, saya agak sembunyi-sembunyi gitu ya. Ya sekarang kayaknya disembunyikan gitu. Oh gitu. Sekarang udah mulai ada lagi gitu kan. Udah mulai itu Pak. Sebentar lagi dimulai Pak. Oh, Ya, ada berarti. nanti pas semenjak masuk Agustus saja bulan Agustus. Apa yang bertanggung jawab di bidang itu? Wah ya, saya panitianya kok. Bapak panitia 17-an atau gimana nih Pak? Saya ya panitia 17-an. Oh panitia 17-an. Semua saya yang ini yang atur. Oh Sekarang HR panitia 17 Pak. Iya, ya kan. Untuk panitianya loh. iya, itu biasanya 17-annya satu RT atau satu Dua atau RT. gimana nih Pak? Di perusahaan. Oh di perusahaan. Antar perusahaan. Jadi bukan antar perusahaan, antar divisi gitu. Jadi semua nanti udah mulai WFO lagi nih Pak? Betul. Berarti udah nggak ada WFH lagi? Kemungkinan kita tunggu dari pemerintah aja. Oh gitu? Gimana ini? Misalkan nunggu dari pemerintah gimana? Perusahaan Bapak sendiri bagaimana? Perusahaan kita. Iya. Bapak kan selaku pengelola sumber daya manusia. Terus rencana ke depannya gimana? Udah ke depannya ya kita ya apa ya lebih ditingkatkan lagi. Selama pandemi kemarin kan Apa yang penting? Apa Pak? Kita Ya, tingkat gini. lagi. ini ya kerjanya loh. Juga kami pun sebenarnya. Ini jadi siapa sih Pak? Kayaknya sih menyakitkan gitu. Iya. Loh emang nggak tahu. Saya. Ini siapa sih Pak? Bapak ini panitia 17 Agustus Iya. Mutlak atau memang pengelola SDM itu? Ya, gimana ya saya sih sebenarnya hanya Pak sama sih Pak. Ini siapa panggil? Jepang kayaknya. Gimana? Bapak salah alamat kali ya saya. Iya, yang kita maksud itu pengelola SDM. Waduh bukan Bukan pengelola 17 Agustus. Bebas. Iya Bu. Saya jawabannya ya. Saya tergantung SDM saya dulu. Beli makan ya saya pergi beli makan gitu. Agak nyambung tadi. Oh, gitu ya? Iya, aduh. Ya udah gitu nih. Cuma maaf nih Pak. Bu, aduh. Ya udah beli makan dulu aja kali Oh Pak. gitu. Tolong saya kopi. Oh ya baik Pak. Baik Pak. Silakan. Ya, makasih ya, Pak. Bapak. Aduh. Mana nih Tan? Aduh, kayaknya untuk bintang tamunya sebelum kita panggilkan harusnya kita pastikan dulu. Prospek. Iya. Profil dan spesifikasi. Oke, kita panggilkan. Mas Adi. Kenapa di sini? Halo. Oh, tolong jangan rebutan dulu. Silakan. Mau di mana? Silakan duduk. Iya, ada yang untuk keluarga. Oke. Saya akan membacakan prospek, jadi profil dan spesifikasi. Oke, untuk narasumber kita kali ini TTL. Ini teman Tapilia. Oke. TTL apa tadi? Teman Tapilia. Oh, teman tampil ya. Oke, Oh, jadi bahasa hati-hati ya. pada waktu itu di Jakarta pas Hari Pahlawan 10 November itu dilahirkan bintang tamu kita. Oh. Jadi saat ini beliau tinggal di Taman Nirwana, Blok C nomor 11 Bekasi Timur. Ini di Kota Bekasi tepatnya. Iya, betul. Jadi Jauh ini dari proyek lain loh Mas. beliau ini Jauh. memeluki istri. Memeluki dia. Memeluki. Iya, Oh. memeluki istri Afrisa Eka Putri. 3. 3 istri. Dua ya. Maksudnya. Coba 1, Afrisa 2, Eka
Tiga? Putri. Oh, 3. Iya. Kayak dia nomor. Kalau yang bos ini berarti benar. Iya, masih ada satu channel. Masih ada 1 slot lagi. Iya. Ya, jadi dia sudah memiliki anak. Saya tidak tahu dari istri yang mana. Jadi bernama Azra Kisa dan Sagara Rasya. Ya, jadi beliau ini juga pernah SD, Mas. Oh, gitu ya. Begitu Mbak ya, dia pernah SD. Iya, dia pernah SD di SD Islam Meranti. Kemudian habis SD dia lanjut di SMP. Oke. Langsung ke SMA itu Ini nggak bisa dia. Jadi habis di SMP nomor 85 ke Jakarta. Kerja. Ke Jakarta. kejar. Kejar kau. Oke, terus dia lanjut ke SMA. Ini SMA-nya SMU Negeri. Kebetulan ini nomor 46 ke Jakarta sudah. Kemudian dia kuliah, melanjutkan kuliah. Kuliahnya di hukum. Oh, kuliah di hukum. Waduh. Ini dia kuliah hukum atau kuliah di hukum? Lah ya, gue yang nanya. Maaf, saya pun bingung katanya. Ini dia kuliah hukum di Universitas Diponegoro. Oh, di hukum di Ponorogo. Iya, sama zaman Pangeran. Oh, Kemudian dia melanjutkan lagi sekolah terus. Dia masih sekolah apa sampai berarti kan? ini saya kurang pasti. Ya ini tidak pintar. Kenapa sekolah terus ya? Atau sudah pintar? Mungkin karena dia masih bodoh. Jadi dia lagi. Iya, kalau yang pintar kan SD udah cukup. Dia sampai magister. Iya. Magister penotariatan di Universitas Diponegoro. Masih di Ponorogo. Iya. Kemudian saat ini dia bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi pengelola sumber daya manusia dengan jabatan vice presiden di PT Motor Swasta. Oh, memang benar. Vice President. Ya. Tapi kalau dia sudah sekolah yang terakhir itu udah pintar belum? Nah itu saya kurang tahu. Mungkin ada rencana sekolah lagi. Oh, nanti kita lihat. Ya silakan ditanya nanti. Dia juga pernah menjadi praktisi hukum dan karyawan swasta. Ya pasti pernah. Sekarang pun masih karyawan swasta. Ya kan? Hobinya membaca berita, menonton film dan main bola. Wush, memang benar. Kemudian Mungkin kan ini kayaknya. pengalaman menariknya bisa lulus sarjana hukum dan mengarak sambil keliling kampus. Jadi, Tapi maksudnya Gimana mengarah? Aku gimana sih dia mengarak, strik arah. Oh, gitu ya. Minum arak sambil turun kampus gitu. Iya, Pantas di hukum. dia mengarak ini. Buat S2 ini bisa lanjut ya? Lanjut dia. Karena dia itu nggak lulus dia lanjut lagi. Ya, silakan nanti bisa ditanya langsung dengan mungkin narasumbernya. Karena saya hanya bertugas untuk menyampaikan profil dan spesifikasi narasumber kita. Oke, kalau gitu. Oke, kalau begitu Ya, masih saya terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya ini narasumbernya memang benar-benar pakar. Iya, Kepalanya berangkat. Munafik ya. Tadi apa? Sekolahnya sampai berapa? S2. Jadi mungkin kalau dulu yang SD belum pintar, SMP belum pintar, SMA belum pintar juga, S1 belum cukup pintar juga, S2. Iya. Nggak tahu udah pintar belum nanti deh. Tambah S3, Apa? tambah S3, SD juga, iya. belum S-Doger. Nah, SMA ini belum dibayar. jadi kan kalau udah S3 kan pintar tuh, itu S2 bodoh lagi. Belum lagi ya? Iya. Tapi ada satu lagi ujungnya. S yang kemarin ini belum dibayar gitu. Aduh, tolong kopi dulu siapin. Oke, langsung aja kan. Oke, kita panggil lagi ya. Tolong dijemput ini. Ini dari private line ini loh, Bang. Ayo silakan masuk. Taruh. Ini kenapa pas begitu bosnya yang masuk tepuk tangannya kok jadi nggak semangat? Karena tadi yang paling semangat.
Oke. Oke kalau gitu, selamat datang. Selamat siang ya. Malam. Ini udah malam. Walaupun terang lampu, tapi kan gimana mata sehat? Tapi lu, kami siapa? Rizky namanya. Tadi Rizky Novanti. SAFKM. Apa tuh, Pak? Sarjana hiburan Magister Kenautariatan. Oh. Oke. Oke Ton, langsung aja dulu. Tes dulu benar-benar. Oh betul di rumah. Hampir. Kenapa tuh Pak? Gara-gara mengharap? Ya karena apa ya, waktu biasa lah kalau anak muda kan ya kenang-kenang lah, tapi ketika S2 memperbaiki diri. Jadi sekarang udah baik lah. Udah Baik itu masih mau rencana S3. pengen Berarti belum baik. mungkin untuk menjadi lebih baik gitu kan, untuk bertanggung jawab, berkewajiban yang akan, tetapi kalau sudah berkeluarga pasti ada faktor X yang mengganggu. Itu kembali ke personal masing-masing. Apa tuh Pak? Faktor X? Iya. Diganggu istri, iya. Masa diganggu istri langsung XX gitu? Iya. Biasanya kalau potensi menambah. Jadi dari data karyawan kita selama masa pandemi ini sudah berapa karyawan kita yang kemudian hamil dan melahirkan gitu? Masa pandemi. Ya lebih dari 10. Oh gitu. Berarti betul. Sangat produktif berarti Sangat ya, Pak? produktif karena intens punya screen. Oh gitu. Tadi faktor X tadi kan. Oh itu faktor X. Gitu. Jadi, Kita kan belum tahu Pak. oh, makanya buru-buru kan. Laki-laki nanti buru habis. Oh gitu Pak. Terus rencana ke depan kita terus lebih prefer ke WFH atau WFO ya Pak? Kalau rencana ke depan, kalau WFH full kayaknya kan kurang sosialisasi juga ya, komunikasi. Kemungkinan hybrid atau yang lagi trennya sana itu WFH, Apa tuh? work from anywhere. Wah. Bisa kerja di mana aja, kita harus di rumah. Maksudnya kantor kita makin banyak di mana-mana gitu. Anywhere ya. Tahu ada siapa ini? Permisi Pak. Itu repot-repot. Kalau yang baru Bu. Tadi udah sini dulu. Di prospek gitu. Kebetulan S3 bisa geser itu betul. Oh. Bisa. S3 kan. Tapi tak dulu di kita ada karyawan di kayak gini. Banyak. Oh banyak. Nggak kelihatan kamera soalnya. Udah sebentar aja duduknya. Iya, duduk di sebelah. Udah Pak. Udah bersanding ya. Cukup bersanding. Udah cukup bersandingnya ya Pak ya. Minum dulu. Kali ini sudah jadi keempat kan. Oh, iya betul. Masih ada satu slot. Itu direkam. Ayo Pak, silakan minum. Ah, ya silakan. Bisa doang sendiri. Agung. Kita nunggu es doge pengen. Saya minum dulu ya. Iya. Coba dicicipi dulu. Ini kopi apa teh? Banyak bisa minum. Bisa dipanggil lagi. Ya Pak. Sudah ada. Oh sudah. Kalau demo semua data karyawan. Betul, berarti Tinggal buka di Excel. ahli. Sepatu yang apa? Biasanya beli ini sepatu ya. Balik lagi ke tema kita di WFH. Jadi kedepannya ini perusahaan kita ini akan apa tadi lebih ke WFH. Tadi kan tadi bilang hibrid. Ya. Ya, Iya, hybrid. Cuma kita masih belum paham gitu kayak mobil. Gitu. Kalau kita mana pertandingan hibrid tahu kan? Apa nanti karyawan kita mau di hibrid kan bagaimana? Nah, kalau sebentar ya. sepi dong segmen. Iya. Iya. Ketemu seseorang. Kalau serius apa kamu sini? Oh kagak ada. WFH hybrid kan dengan dia ditenturkan sebenarnya, dikombinasikan Dikombinasikan antara kerja di mana saja, bukan di WFH.
kalau dijodohin nanti ya kita dapat pahala, ini dikombinasikan. Saya pikir ada karyawan, ada karyawati di WFH kan satu rumah gitu. Oh bukan, bukan SKUA itu. Oh gitu. Itu kombinasi antara anywhere sama office. Gitu. Ya anywhere itu ya bisa di rumah, bisa di kafe, atau bisa di liburan, dan liburan di pantai gitu kan, atau di Ya, hotel. kalau liburan di pantai bayarin di kantor. Iya. Pribadi. Kirain kan dalam kerja Pak. Iya kan kerja Pak. Kalau Nanti saya buatkan surat tugasnya. Ya healing tipis-tipis gitu Pak. iya. Oke lah kan. Tadi kan sudah disampaikan ya. Ini bagusnya gimana kalau kita langsung konklusi. Simpul. Tenang, ada segmen nakal, Aduh. narasi dan konklusi. Oke. Siapa nih yang mau yang nakal ya? Nakal apa nakal? Jadi emosi ya. Saya panggil dulu ya. Oh iya, sudah. Kalau attitude. Oh iya. Siap. Ibu Intan. Bapak Rizky. Bapak. Saya ini mau bacakan Nako. Nako adalah narasi dan conclusion. Oke. Pemirsa mutu. Oke. Banyak opini berbeda muncul di kalangan karyawan. Ada yang memilih WFH, ada juga yang memilih WFO. Terlepas dari berbagai alasan, mengapa lebih memilih WFH atau WFO, baik karena alasan efektivitas dan juga kenyamanan dalam bekerja, atau alasan pribadi. Alasan pribadi yang dibungkus keefektifan bekerja. Benarkah kita siap untuk WFH? Atau sekarang sudah muncul istilah WFA? WFA adalah work from anywhere. Tidak seorang pun yang ingin mengganggu kenyamanan kita dalam bekerja. Semakin nyaman kita bekerja memunculkan harapan. Semakin baik output bekerja yang dihasilkan. Betul Mbak Rizky? Betul ya Pak? Betul. Namun pernyataannya kembali lagi, apakah kita siap dengan WFH atau WFA? Hal ini hanya dapat dijawab oleh diri kita masing-masing. Dengan kejujuran dari hati, apakah kita benar sudah menjadi seorang profesional yang tanpa dituntut bentuk formil bekerja di kantor, namun dapat menyelesaikan tanggung jawab kita tanpa harus ada kepentingan pribadi. Seperti itu, saat kita bekerja, tidak di kantor, tentunya tidak dalam pengawasan. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Terima kasih. Sebelum kita tutup pemirsa, jadi ada baiknya kita akan dulu statement pamungkas dari pemirsa. Ya apapun kebijakan ataupun aturan dari perusahaan terkait sistem kerja ya, WFH, WFO, WFA, ya kita akan dukung dan akan kita jalani. Dan ketika WFH itu diterapkan, ya kita juga harus menjadi seorang profesional. Kita jujur buat diri kita sendiri, yang mana kejujuran itu membawa manfaat untuk kita semua. Itu dari saya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita mau mengucapkan dulu terima kasih pada para penonton yang tidak dibayar.
semua yang di rumah ya harus tahu juga bahwa pengambilan video ini gambarnya dilakukan setelah di jam kerja, walaupun ruangannya masih ruangan kerja. Karena kita ini apa adanya. Iya. Kamera bawa sendiri. Betul. Lampu ambil dari kamar. Barangkali ada Iya. Ini juga sponsor ya, kita ada sponsor, menerima ya. silakan. Nanti dikelola oleh pengelola SDM. Jangan saya Jadi Pak. belum pas ketawa saya. Nanti teman-teman bisa subscribe YouTube channel kita, nanti ada di bawah sini, di bawah sini ada dulu. Nanti ada subscribe, jangan lupa like, share juga ke teman-teman yang lainnya. Terus kita juga mohon maaf kalau selama kegiatan ada yang kurang berkenan atau menyinggung ya. Ya kita memang apa ya, mohon maaf ya, memang sengaja menyinggung. Tujuannya ya. Oke kan, jadi sebenarnya langsung kita closing aja dulu. Iya Bang, udah malam nih Bang. Jadi sebenarnya acara butuh nggak sih? Tinggal penting Obrolin aja. aja.